Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang mau kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak mau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes 14, 16-17. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16-17. Haleluya. Mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, ini mirip dengan ayat yang kita baca 2 minggu lalu. Yes. Kenapa? Karena ini adalah bagian kedua dari khotbah 2 minggu lalu, saudara. Kelanjutan dari khotbah 2 minggu lalu. Pak Pendeta, tapi saya nggak ada, it's okay. Karena kedua khotbah ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Yuk, Yohanes 14, 16-17. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama kita baca semuanya. 3, ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepada Bapa seorang penolong yang lain, supaya Ia apa? Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, Roh Penolong. Amin. Ayat yang ke-17 dikatakan apa? 3, ya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab, tetapi kamu apa? Sebab Ia menyertai kamu dan akan apa? Diam di dalam. Sama-sama bilang sama saya, Roh kebenaran, Roh Kudus ada di dalam aku. Amin. Nah, saya mau bilang saudara, hari kita merayakan Pentakosta. Sekali lagi, apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah bicara tentang hari di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, saudara, bagi umat manusia. Untuk apa? Untuk jadi penolong, saudara. Dan Roh Kudus itu, Roh penolong itu Tuhan taruh, Tuhan anugerahkan dan tinggal dalam setiap kita, saudara. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah sempat bahas, saudara, apa saja yang Roh Kudus kerjakan sebagai penolong dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara yang ingin melihat seperti apa atau poin-poinnya apa, saudara nanti bisa lihat di websitenya atau di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Dan jangan lupa subscribe YouTube saya juga. Haleluya. Nah, jadi mana jarang upload, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, bicara tentang anak Tuhan harus mengerti, bicara tentang bagaimana kerja Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja, dan kemudian apa saja yang Roh Kudus kerjakan. Kenapa? Karena kalau tidak, saya mau bilang, saudara, iblis bisa berpura-pura seperti Roh Kudus, iblis bisa berpura-pura seperti malaikat terang, kata firman Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, sehingga kita bisa disesatkan. Makanya Alkitab bilang apa waktu itu kita baca, ujilah setiap roh. Dan ketika saudara dan saya belajar memahami tentang Roh Kudus, saya mau bilang, saudara, kita akhirnya tidak mudah disesatkan. Makanya hari ini saya akan kembali mengajak saudara untuk sama-sama kita membahas Roh Kudus Sang Penolong part yang kedua. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, Sang Penolong. Amin. Dan kita akan kembali membahas apa saja yang Roh Kudus kerjakan sebagai penolong. Doa saya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman dan pengenalan yang benar, sehingga tidak disesatkan dan melihat segala pertolongan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan, saudara? Yang pertama saya mencatat saudara di sini adalah menolong kita untuk berdoa. Sama-sama bilang sama saya, menolong untuk berdoa. Sama-sama bilang sama saya, menolong saya, menolong kita untuk berdoa. Amin. Roma 8 ayat 26-27. Yuk, Roma 8 ayat yang ke-26-27. Sama-sama kita baca. Roma pasal yang ke-8 ayat 26-27. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Demikian juga apa? Sebab bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri apa? Berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat yang ke-27 dikatakan apa? Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu apa? Sekali lagi saudara, itu 7. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui apa? Maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan apa? Doa untuk roh orang-orang kudus
Kudus. Nah, saya mau bilang sekali lagi saudara, sekali lagi kita manusia yang terbatas, kita manusia yang tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan, karena keterbatasan kita saudara, seringkali ketika kita berdoa, doa kita tidak sempurna saudara. Makanya salah satu yang Tuhan lakukan adalah mengajarkan saudara dan saya tentang doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Tetapi ketika saudara dan saya berdoa juga, Roh Kudus juga bekerja dalam kehidupan setiap kita. Setidaknya ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan dalam doa. Ya, kita akan masuk sedikit lebih dalam saudara. Yaitu apa? Yang pertama, membantu kita untuk mengucapkan yang tidak terucap. Sama-sama bilang sama saya, membantu saya untuk mengucapkan yang tidak terucapkan. Amin. Kadang-kadang ketika kita berdoa saudara, kadang-kadang saking fokusnya kah, atau mungkin lagi capek kah, atau mungkin lagi banyak pikiran kah, kadang-kadang kita mau berdoa apa, pas udah selesai baru iya lupa tadi. Pernah nggak ngalamin? Pernah ya? Ada yang nggak Pak, saya selalu terucap. Anda luar biasa. Karena saya juga pendeta, kadang-kadang saya lupa saudara. Apalagi kalau jemaat, mohon maaf ya, jemaat kadang-kadang kalau minta doa kan kadang-kadang banyak banget saudara. Pak, tolong doakan ini. Tuhan Yesus banyak banget. Kadang-kadang kalian lupa saudara. Tapi sekali lagi saya bilang saudara, di sini Roh Kudus bekerja untuk membantu kita dalam berdoa, dalam mengucapkan apa yang tidak terucap. Amin. Nah, selanjutnya, yang kedua, masih dalam poin yang pertama adalah membantu kita untuk berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Maksudnya apa? Kita seringkali berdoa sudah keluar dari rencana Tuhan, betul nggak? Kadang-kadang kalau saudara berdoa, ada banyak anak Tuhan kadang-kadang berdoa sudah keluar dari rencana Tuhan. Tuhan, kasih aku jodoh sekarang. Masih ingat itu? Kasih jodoh sekarang. Laki-laki pertama yang aku lihat pas aku buka mata, itu jodoh. Haleluya. Sengaja wajahnya diarahkan ke laki-laki paling ganteng di ruangan itu. Tuhan, laki-laki karena dia tahu si Limin Po dulu di situ. Tuhan, oh Tuhan, laki-laki pertama, yang sini aja. Soalnya yang itu Limin Ho, sini Julius Tanggang. Selera orang tuh beda-beda tuh. Ada yang mau sesama laki kita tuh, supaya sinamot banyak. Sama Limin Ho nggak dapat sinamot. Kalau sama Limin Ho nggak apa-apa, ada martupol, apa aja. Masih bela aja. Pas dia buka mata, yang lewat opu-opu. Cara ini, saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya di sini Roh Kudus bekerja untuk apa? Untuk ketika kita berdoa, Roh Kudus bilang, ini udah keluar dari jalur, doanya ini, kamu harusnya berdoa begini, kamu harusnya berdoa begini. Makanya Tuhan kan kasih contoh, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Jadi ketika kita berdoa, kalau doa kita udah keluar jalur, Roh Kudus mengingatkan setiap kita supaya sesuai dengan jalur. Ayat 27 bilang apa saudara? Sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika kita doanya sudah sesuai dengan kehendak Allah, doa kita pasti dijawab Tuhan. Katakan amin. Masih dalam poin yang pertama adalah apa? Membuat kita mengerti tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengerti tujuan Tuhan. Jadi kadang-kadang berdoa itu bukan cuma soal supaya Tuhan tahu apa yang kita mau. Karena sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu. Amin. Tapi seringkali dalam doa adalah begini saudara, tujuan kita berdoa supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara. Makanya dalam ilmu komunikasi bukan cuma soal bicara, tetapi juga mendengarkan. Makanya kalau doa, jangan cuma ngomong terus. Mohon maaf ya, ada banyak orang pikir berdoa pokoknya kasih tahu apa yang gua mau. Tuhan, apa ini Tuhan? Bagaimana Tuhan? Sampai mereka, oh Tuhan, banyak banget. Saya mau bilang saudara, berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan namanya komunikasi itu 2 arah. Amin. Dan makanya ada saat dimana ketika kita berdoa, ada saat dimana Tuhan mau kita diam dan dengarkan Tuhan. Shalom bapak-bapak. Kalau dengerin istri ngoceh terus pusing gak Pak? Yes. Bapak-bapak BCB memang paling jujur se-Liberia. Iya kan? Saya mau bilang, Bu, kasih kesempatan suamimu ngomong, jangan ngomong. Oh Tuhan, saya kemarin ketemu orang saudara, ngomongnya udah kayak gitu, saya sampai bingung dia napasnya kapan saudara.
Saya mau bilang begitu pun kita dengan Tuhan. Ada saat dimana kita, iya dengan Tuhan, mau apa? Supaya apa? Kita mengerti mau Tuhan, amin. Bilang sama kanan kiri, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yang kedua, setelah kita membantu kita untuk berdoa, membantu kita untuk apa? Menolong kita untuk apa? Untuk melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, berjalan dalam kebenaran. Ayat 13 dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yuk sama-sama kita buka kitab kita Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama 16 ayat 13 3. Ya, tetapi yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan apa? Dan ia akan memberitakan apa? Bagian awal dikatakan apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran. Amin. Seperti yang saya bilang dari awal, saudara, Tuhan punya rancangan buat saudara dan saya. Untuk apa? Untuk memiliki hari depan yang penuh dengan harapan. Untuk apa, saudara? Untuk supaya saudara dan saya menerima berkat dan janji Tuhan. Katakan amin. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Katakan amin. Dan saya mau bilang, saudara, hidup ini adalah perjalanan dari ketika kita lahir menuju pada segala apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap kita. Saya analogikan sebagai speaker ini, saudara. Tapi namanya manusia kan itu ya. Namanya manusia kadang-kadang, saudara, suka salah jalan. Namanya manusia karena yang namanya iblis dengan segala godaannya membuat kita keluar dari jalurnya. Makanya dosa bahasa aslinya hamartia itu keluar dari jalur. Saya mau bilang, saudara, kita suka salah jalan. Kita suka kadang-kadang arah kita suka salah. Suka keluar dari tujuan Tuhan. Nah di sini Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bilang apa? Kamu sudah salah situ, kanan dikit lagi. Ya, tapi namanya manusia kadang-kadang kan ngelihat ini, godaan ini. Kamu udah salah, kiri lagi. Pernah nggak saudara Roh Kudus bicara di hati? Pernah ya? Roh Kudus tegur, hei, kamu udah salah, jangan lakukan itu. Hei, jangan, nggak boleh begitu. Hei. Saya jujur aja lah ya. Tadi malam saya pulang potong rambut. Iya dong. Masa saya dulu waktu jadi boyband buat dunia aja saya rapi-rapihin, kasih yang terbaik. Masa buat Tuhan saya nggak kasih yang terbaik? Tadi malam saya potong rambut. Jadi yang mau bilang najis silakan. Saya lalu potong rambut, saudara. Kemudian pas mau pulang saya lagi nyetir sendirian, saudara. Itu ini ada lampu merah mau ke kanan kan, lampu merah mau ke kanan. Ada dua jalur, jalurnya jalur kecil memang, saudara. Jadi akhirnya saya menepi untuk ambil kiri karena saya mau lurus, saudara. Lampu merah satu ke kanan, satu lurus, saudara. Saya ambil kiri. Cuman si mobil yang mau ke kanan ini terlalu ke kiri, jadi sempit banget, saudara. Saya nggak mau ketabrak lecet dan lain sebagainya. Saya ambil pelan-pelan, saudara. Saya lihat kiri kanan spion karena udah mepet banget spionnya, saudara. Dari belakang, saudara, dari belakang diklakson motor. Dalam hati saya, kok bukan motor? Kalau bawa motor, gua standing. Namanya mobil kan lebih besar daripada motor, betul kan? Cuma kan kadang-kadang, mohon maaf ya, ada motor-motor nggak peduli. Pokoknya maju lu, darah Yesus. Oh Tuhan, darah mana lu suka luar, saudara? Waduh Tuhan, sabar, gue lagi berusaha. Mati kebelet apa dia ya? Oh Tuhan Yesus. Tapi di situ Roh Kudus udah mau marah, udah emosi. Darah udah mendidih di hatiku. Oh Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, sabar. Oh iya ya, sabar. Jadi saya mau bilang, saya pengen bilang, sabar dong. Tapi Roh Kudus malah bilang, kamu yang sabar. Ya udahlah. Ya udah, ingatkan. Kalau saya nggak sabar, sabar. Iya kan? Saya mau bilang, saudara, disinilah Roh Kudus bekerja. Saya mau bilang, dalam kehidupan setiap kita, Roh Kudus itu bicara, ingatkan kita supaya kita kembali kepada tujuan. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau Roh Kudus ngomong, dengerin. Ada banyak orang Roh Kudus sudah ngomong, nggak dengerin. Dia cuekin. Ada banyak orang Roh Kudus sudah ngomong, jangan, nggak apa-apa lah. Enggak lah. Ada
Ada banyak orang karena bicara tentang ada janji keuntungan besar, walaupun sebenarnya sepertinya berbahaya. Nggak apa-apa lah, Roh Kudus sudah bilang jangan. Nggak apa-apa lah, ini cuma ini. Jangan, iblis yang bicara. Bayangin Roh Kudus dituduh iblis sudah. Nanti ketika ternyata penipuan, ternyata itu bahaya. Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Ini paling banyak sebenarnya terjadi kepada yang jomblo-jomblo. Ketika ada laki-laki di depan dia, halo. Roh Kudus bilang jangan, itu buaya darat. Cuma kan namanya orang kalau udah cinta kadang-kadang otak mohon maaf nggak jalan sudah. Ini pasti iblis mau menghalangi hubungan aku bersama dia. Saya pernah loh, ada seorang wanita datang sama saya, dia bilang, Pak, minta doa Pak. Saya sementara menjalani satu hubungan dengan seorang pria Pak. Dia jarak jauh Pak, kita kontakkan di Facebook Pak. Dia percaya banget sama saya. Dia udah kasih akun banknya dan lain sebagainya. Dan dia kita lagi ngurus-ngurus Pak, supaya dia mau datang ke Indonesia Pak. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, kasih tahu dia, itu orang jahat. Saya bilang dia, jangan, itu orang jahat. Enggak apa, dia itu orang baik Pak. Dia percaya sama saya, dia udah kasih akun banknya Pak untuk urus nanti. Dia udah masuk kok, ada buktinya dia udah masuk uang Pak dan lain sebagainya. Roh Kudus bilang jangan, itu orang jahat. Saya bilang jangan, itu orang jahat. Enggak. Akhirnya minggu depan nggak mau datang lagi di sisi ibadah saya. Padahal selalu hadir saudara. Di tengah minggu saya ingat banget saudara. Habis itu nggak mau datang lagi. Setelah beberapa bulan datang lagi, Pak bener Pak, penipu Pak. Jadi itu yang apa bilangnya itu love scam. Yang di Facebook yang suka hai, nah itu goda-goda bilang, aku mau kirim uang, tapi kamu harus transfer dulu segini. Pas sudah habis baru dalam hati saya, enggak Pak. Saya mau bilang saudara, dengerin. Karena kabar buruknya, kalau saudara biasakan tidak mendengar Roh Kudus memang diam dalam kita, tapi dia juga benar-benar diam di sana. Artinya apa? Mode silent saudara. Dan ini yang berbahaya. Kalau saudara akhirnya Roh Kudus sudah diam karena saudara lebih mendengarkan yang lain, ada banyak orang rela lakukan hal yang salah. Karena itu tadi saudara, Roh Kudusnya sering dia tekan dan akhirnya diam dalam hatinya. Jadi pastikan kalau Roh Kudus ngomong, bilang sama kanan kirimu, dengerin. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu ya Pak. Mari ya buat Tuhan, haleluya. Yang ketiga, imam mesti bersiap-siap. Yang ketiga, apa yang Roh Kudus lakukan sebagai penolong? Yang ketiga, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita lihat satu bagian dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Imam mesti boleh siap-siap. Yuk, yang sudah di sana Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita baca. 3. Ya, tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas apa? Kamu, dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Sekali lagi 3. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan apa? Menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem. Haleluya. Saya mencatat di sini saudara, bahwa Roh Kudus sebagai penolong akan menolong setiap kita untuk apa saudara? Untuk menjadi saksi Tuhan. Jadi saksi di sini saudara, kalau saudara mengerti hukum, saya masih belajar dan saya baca, untuk jadi saksi ada syarat materialnya, yaitu keterangan berdasarkan fakta. Ketika dia jadi saksi, dia harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Jadi begini, untuk jadi saksi, seseorang itu harus ngalamin secara langsung supaya dia bisa bersaksi. Saya mau bilang saudara, ketika bahas ini saudara, ketika renungkan itu antar kita saya begini,
Tuhan mau pakai setiap kita untuk jadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau jadi saksi Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan oleh yang paling meriah buat Tuhan. Karena tujuan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kita untuk jadi berkat. Jadi berkat di sini kan cuma soal mohon maaf ya. Saudara ada uang, saudara bagi-bagi, saudara ada makanan, saudara bagi-bagi. Jadi berkat di sini termasuk bicara tentang kesaksian kehidupan. Amin. Tetapi konsekuensi untuk jadi saksi, bersaksi adalah harus ngalami. Banyak orang mau jadi saksi ya. Banyak orang mau jadi saksi dalam arti dia berdiri di depan banyak orang dan kasih tahu tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Tapi kita nggak akan pernah sampai di sini kalau kita nggak pernah ada di posisi di mana kita mengalami lagi dalam masalah, dalam keterpurukan, dalam sakit penyakit, dalam situasi yang sulit. Kita harus lewatin ini dulu. Dan ketika kita lihat pertolongan Tuhan, kita bisa berdiri di sini dan jadi saksi. Jadi kalau hari ini saudara lagi diizinkan masalah, tantangan, persoalan, kehidupan, karena Tuhan lagi mau pakai kehidupanmu untuk jadi saksi. Dan semakin greget tantanganmu, semakin berat persoalanmu, semakin sulit situasimu, semakin parah penyakitmu, semakin luar biasa kesaksianmu. Saudara bisa bayangkan nggak kalau saya berdiri di sini dan puji Tuhan, saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, saya sembuh dari panu, saudara. Saudara ketawa, inspirasional nggak itu, saudara? Kalau kayak gitu mah nggak usah kesaksian, kalpanas aja, kalpanas. Betul nggak? Saya tidak di-endorse. Jadi makanya kadang-kadang saudara mungkin pikir, Pak, katanya Tuhan baik, Pak. Katanya Tuhan mengasihi saya, Pak. Kenapa Tuhan izinkan ini, Pak? Ya karena Tuhan mau pakai keadaan ini supaya nanti di depan kau akan jadi kesaksian. Saya pikir dulu ya. Saya di Manado hidup enak, saudara. Mau makan apapun ada. Dan di Manado punya budaya, kalau kita kurang makanan, kurang apapun, kita bisa minta tetangga. Tetangga dengan welcome untuk sama. Di Manado, lewat depan rumah orang akan singgah, makan dulu. Yo singgah. Tapi di sini saya kelaparan, terlunta-lunta di pinggir jalan, dihina orang, ngalamin masa-masa yang sulit. Saya bilang, Tuhan, buat apa? Pernah dihadapkan pada hidup dan mati, pernah difitnah-fitnah orang, mau dijatuhkan orang. Saya bilang, Tuhan, buat apa? Tapi setelah semua itu lewat, supaya jadi kesaksian, supaya ketika saya berdiri di depan saudara bukan omon-omon doang, tapi karena saya pernah ngalami, supaya ketika saya melayani saya ngerti perasaan jemaat, saya ngerti situasi jemaat. Sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin ada di antara saudara sementara Tuhan izinkan masa-masa itu, tapi udah, ini tidak akan membinasakanmu, ini tidak akan menghancurkanmu, ini tidak akan membuatmu sampai terpuruk, tapi ini akan Tuhan pakai nantinya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika nanti Tuhan angkat hidupmu, Tuhan pulihkan kesehatanmu, Tuhan pulihkan rumah tanggamu, di sana kau akan berdiri dan berkata, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian. Siaplah untuk diproses, semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.
Roh Kudus hadir di sini.